Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Hermawan dari Pendidikan Geografi semester 3 kelas 3B dengan NIM 2109096. Eh, Pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan tentang geomorfologi daerah istimewa Yogyakarta, di mana untuk video ini untuk sebagai ulangan akhir semester eh, mata kuliah Geomorfologi Indonesia. Mungkin kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Next slide. Yang pertama ada fisiografi daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta terbentuk akibat pegunungan selatan dan pegunungan Kulon Progo pada kala Pleistocene awal, eh, 1 sampai 0,7 juta tahun yang lalu. Setelah pengangkatan pegunungan selatan, terjadi genangan air atau danau di sepanjang kaki pegunungan hingga ganti warna dan batu retno. Selanjutnya ada pengangkatan pegunungan selatan pada kala Pleistocene awal telah membentuk cekungan Yogyakarta. Di dalam cekungan tersebut, selanjutnya berkembang aktivitas gunung berapi, yaitu Gunung Merapi. Tinggian di sebelah selatan dan kemunculan kubah Gunung Merapi di sebelah utara telah membentuk lembah datar. Sebelah selatan lembah berbatasan dengan Pegunungan Selatan dan bagian baratnya berbatasan dengan Gunung Kulon Progo atau Pegunungan Kulon Progo. Selanjutnya didasarkan atas data penarikan 14C pada endapan Lempung Hitam Sungai Progo atau Kasihan. Umur lembah adalah 16.590 tahun dan di Sungai Opak atau Watu Atak berumur 6.210 tahun yang lalu. Endapan Lempung Hitam di Sungai Opak berseling dengan endapan Gunung Merapi. Interpretasikan sebagai awal pengaruh dari pengendapan material Gunung Merapi terhadap wilayah Yogyakarta. Next slide. Ya, selanjutnya kita masuk ke morfostruktural wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Selat Sunda ke arah timur hanya busur vulkanik yang muncul. Situasi di Pulau Jawa terbentang tegak lurus terhadap gerakan lempeng vulkanik yang sangat berbeda dengan Sumatera. Tiga zona yang terdapat di Pulau Jawa terlipat di utara, depresi tengah, dan zona selatan. Yang terangkat miring itu tidak berlanjut. Selanjutnya ada morfoklimatik. Deskripsi klimatologis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diuraikan berupa curah hujan dan suhu udara. Kedua parameter iklim ini sangat berpengaruh pada potensi pengembangan sumber daya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun potensi alam yang berkesinambungan. Curah hujan sebagai input air ke permukaan bumi membawa akibat pada variasi potensi hidrologi daerah bersangkutan, sehingga uraian hidrologi daerah
tidak boleh dipisahkan dengan kondisi klimatologisnya. Mungkin slide. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke geomorfologi regional. Yang pertama ada Satuan Gunung Merapi, yaitu yang terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial. Gunung api yang meliputi daerah Kebumen, salah, salah. Maksudnya meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, termasuk bentuk lahan vulkanik. Selanjutnya ada Satuan Pegunungan Selatan. Terletak di Kabupaten Gunung Kidul atau dikenal Pegunungan Seribu, merupakan wilayah perbukitan batu gamping atau limestone yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Dengan bagian tengah terdapat dataran atau Wonosari Basin. Bentuk lah bentuk lahan ini termasuk bentuk lahan kars. Selanjutnya ada Satuan Pegunungan Kulon Progo yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, bagian utara merupakan bentang lahan struktural dengan denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanahnya yang kecil. Hal ini termasuk ke dalam bentuk lahan hmm, lipatan atau struktural dan denisional atau terdapat per pengikisan dari permukaan. Selanjutnya ada satuan dataran rendah, yaitu merupakan bentang lahan fluvial yang didominasi oleh dataran aluvial yang membentang di bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta, mulai dari Kabupaten Kulon Progo hingga Kabupaten Bantul, khusus di Parangtritis, Bantul, yang terkenal dengan gumuk pasirnya, menjadi laboratorium alam studi geografi. Kalau kita amati dari eh, hal tersebut, eh, kita langsung masuk ke gumuk pasir. Gumuk pasir yang tadi kita jelaskan di slide yang sebelumnya, di daerah Parangtritis terdapat gumuk pasir, yaitu dekat muara kali Opak. Dapat dijumpai banyak gumuk pasir yang biasanya tidak terdapat pada iklim yang tropis dan bumi. Gumuk pasir ini terjadi dari pasir hitam yang terbawa ke laut oleh Kali Prorogo dan Kali Opak. Dari material vulkanik hasil letusan gunung berapi atau gunung Merapi. Ben, eh, Gumuk pasir ini termasuk ke dalam bentuk lahan fluviomarin. Selanjutnya ada Putat. Pada daerah ini memiliki satuan geomorfologis berupa bentukan lahan asal fluvial dengan pusat Putat berada di sebelah selatan Sungai Opak dan Sungai Oyo. Dan sebelum timur Sungai Opak, hilir yang mempunyai bentuk lahan seperti tanggul alam Sungai Opak, lereng fluvial, serta gosong pantai. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.